seperti-Mu Bapa. Tiada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sudah pasti Bapa ya Allah pasti kata layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Allah yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami semua hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan, yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, bersorak-sorai dengan segenap hati kami. Kami mau bersuka cita sebab Allah telah melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorai karena Allah telah memberikan keselamatan kepada kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang menuntun kami supaya kami hidup menjadi serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus bekerjalah. Tidak ada seorang pun yang dilewatkan oleh tangan kasih-Mu Tuhan. Semua akan menerima berkat kasih, kemurahan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam hadirat Tuhan. Yang berbeban berat, beban beratnya diangkat oleh Tuhan dan beri sukacita. Kami semua akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami ada dalam rumah-Mu ya Tuhan.
Engkau yang telah memberikan rumah ini bagi kami Tuhan Yesus. Bait ini Tuhan, gerejamu ini Tuhan, biarlah Engkau berkati apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kami ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Pembangunan gereja ini dalam pimpinan-Mu Tuhan. Menatua kami, gembala kami, semuanya dalam pimpinan Tuhan. Dan semua jemaat-Mu dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, ambil alih seluruh kehidupan kami. Dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan berikan salam kepada kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Semua siap untuk memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Kurang semangat, haleluya. Kalau kita ada sampai dengan saat ini semua karena kasih-Nya Tuhan. Untuk itu marilah kita naikkan ucapan syukur kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
kami yang dahsyat. Saya mau ajak kita semua untuk, kalau setiap saya bilang Allah kita, semua bilang dahsyat, oke? Yang semangat ya. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi Allah kita dahsyat. Haleluya. Biarlah seluruh bumi memuji kebesaran nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan, kedengan pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Saya mau dengar kaum wanita dulu, boleh ya? Yuk wanita. Dari utara ke selatan, kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Pria. Amin. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Kau Allah penebus hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat karya kasih-Mu, penebusan di atas kayu salib. Haleluya. Ku tahu Dia menolongku, darahnya. Ku yakin Kau angkat cerita kami, Tuhan.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus. Bagi yang bertugas dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya mengundang petugas perjamuan dapat maju ke depan. Segalanya pengorbanan yang termulia selamatkanku. Atas dosa ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Di minggu pagi hari ini ya Tuhan, sebentar kami mau mengingat, memperingati, meneguhkan kembali dalam hati kami bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib demi menebus dosa kami. Sehingga kami yang dahulunya binasa boleh beroleh hidup yang baru. Kami yang dahulu menjadi orang-orang yang harusnya binasa, Tuhan berikan kami masa depan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Suci kuduskan setiap kami yang mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Para pelayan, Tuhan suci kuduskan, sehingga setiap kami yang pagi hari ini menerima anggur dan roti perjamuan kudus ini boleh berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus pada minggu pagi hari ini. Haleluya.
Amin. Silakan dapat dibagikan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri. Yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Jadikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah. Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu Seumur hidupku, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Bapak Ibu yang di dalam ruangan semua sudah menerima anggur dan roti perjamuan. Yang di depan sudah dilayani dengan baik. Semua sudah menerima. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat Terima kasih, Yesus. penebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Buat karya yang besar yang kami terima. Kami yang dahulu tak punya masa depan, Tuhan berikan kami masa depan yang baru. Terima kasih Yesus. Kami yang harusnya binasa, Tuhan janjikan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya, yang mengikut Engkau, yang mengiring Engkau. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami mau menjadi saksi-Mu, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kalinya. Jadikan setiap kami, hidup kami
menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kami, sehingga orang-orang yang melihat hidup kami boleh mengenal Tuhan. Hidup kami boleh mencerminkan orang-orang yang telah ditebus, sehingga orang-orang boleh datang kepadamu karena melihat hidup kami yang berbeda, yang berubah, karena kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Perjamuan kudus ini kiranya menjadi berkat bagi setiap kami yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah doa berkat untuk anak-anak sekolah minggu. Sebelum mereka kembali ke kelas, saya persilakan Bapak Cecing. Ya, mari adik-adik kita berdoa, kita akan sekolah minggu ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas lawatan dan penyertaan Tuhan sepanjang sepekan ini Tuhan. Secara khusus Tuhan, Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan sebagai generasi penerus-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kesehatan mereka secara jasmani dan rohani Tuhan. Engkau juga memberkati sukacita penuh di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu tak pernah habis di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan setiap aktivitas mereka hari demi hari Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh dibanggakan oleh Engkau dan orang tua mereka Tuhan. Dan mereka boleh mengasihi Tuhan lebih dalam lagi di dalam setiap perjalanan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hari-hari mereka Tuhan juga menolong, menuntun, menjaga dan menopang setiap kehidupan mereka. Baik di dalam studi mereka Tuhan, di dalam setiap pergaulan di dalam sekolah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka boleh menjadi teladan sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang Kau pakai mereka untuk mendidik, mengajar, mengayomi mereka Tuhan, bahkan memberikan setiap firman-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Kau lebih dalam Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu juga Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan, setiap hari Tuhan, senantiasa Tuhan berkati. Kami percaya sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat nanti juga Tuhan mereka akan belajar setiap firman-Mu Tuhan. Berikan hati mereka, terbuka hati telinga mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka dengar di dalam setiap pengajaran nanti Tuhan boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan pribadi mereka, bahkan juga boleh memenangkan setiap jiwa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Henti-hentinya kami menyatakan kekaguman kami kepadamu ya Tuhan, atas segala karya terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang layak terima pujian hormat kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Haleluya. Biar itu menjadi satu pengakuan iman kami bahwa satu-satunya Allah yang layak untuk sanjung tinggi, yaitu Engkau Allah Sang Pencipta langit bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin mendengar suara-Mu. Pakai anak-Mu ini, pakai hamba-Mu ini, dan beri hati yang mendengar kepada setiap anak-anak-Mu, supaya apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini dapat dipahami, dimengerti oleh setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya, dan kita semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom semua, salam juga yang di luar, halo. Minggu ini dan beberapa minggu ke depan mungkin kita merasa sedikit kurang nyaman. Panas juga ya, sebagian di depan sana. Tapi saya berharap tidak mengurangi kenyamanan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara ya. Haleluya. Baik. Saya langsung saja. Sudah pernah mendengar kata-kata Immanuel? Pernah dengar? Apa artinya tahu? Allah beserta kita, betul. Kita tahu Immanuel, Allah beserta kita. Dan kalau saya tanya kepada orang-orang Kristen, mungkin saya percaya 95% kalau ditanya, apa benar Allah kamu menyertai hidupmu? 90%, 95%, mungkin 97% akan menjawab, apa saudara? Iya, Tuhan menyertai saya. Dan memang betul bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus itu adalah Allah yang menyertai kita, amin saudara ya. Tetapi, nah ini saudara, tetapi sayangnya, mengapa banyak orang Kristen yang merasa bahwa hidupnya itu disertai Allah setiap hari, tapi penyertaan Allah di dalam hidupnya itu belum membawa perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Itu pertanyaannya kan. Nah, pertanyaan lain lagi ada gini. Apa sih yang harusnya terjadi? Apa yang seharusnya terjadi di dalam hidup orang yang disertai Tuhan itu? Apa yang harus terjadi? Saya ajak kita mengingat zaman perjanjian lama ya. Nanti saudara bisa baca itu kisahnya ada dalam Keluaran pasal yang 33 ya. Ceritanya begini, singkatnya begini. Pada waktu itu Allah merasa kesal terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu keras kepala, susah dinasihati, gitu saudaraku. Waktu itu Allah kesal, lalu bilang sama Musa begini, hai Musa, aku akan mengundurkan diri, aku tidak mau lagi menyertai umat Israel. Karena ketegaran tengkuknya itu. Dan sebagai gantinya aku akan nyuruh malaikatku untuk menyertai perjalanan bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Musa protes keras kepada Allah. Musa protes keras. Bagaimana protesnya? Kita baca aja, Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Tolong Jess. Musa protes keras. Ya. Musa berkata begini. Berkatalah Musa kepada Allah. Jika engkau, ya Allah gitu ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dan dari sini. Saya sini aja. Lalu 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saya bacakan yang di BMIK, bahasa sehari-hari lebih jelas ini, dan di sini. Ayat 16 tadi begini,
Musa bilang begini, bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini jika engkau tidak menolong kami. Perhatikan baik-baik. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan apa saudara? Membedakan kami dengan bangsa-bangsa lain di bumi. Musa menganggap begitu pentingnya penyertaan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena dengan penyertaan Tuhan itu penyertaan Tuhan itu akan membedakan dirinya dengan orang lain. Penyertaan Tuhan itu akan membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain, saudaraku. Nah, demikian juga kita, saudaraku. Demikian juga kita. Kita mengaku sebagai orang yang dikasihi Tuhan, amin, saudara ya. Nah, penyertaan Tuhan atas kita seharusnya membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang harus terjadi. Karena perbedaan yang membedakan antara kita dengan orang-orang di luar sana, itu bukan kalung salib yang kita pakai, yang gede, bukan. Atau bukan karena kita sering mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Itu hanya membedakan kita sebagai orang Kristen dan mereka bukan. Tapi apa yang membedakan? Seharusnya membedakan antara kita dengan orang lain. Yang membedakan adalah ya penyertaan Tuhan itu sendiri. Yang membedakan antara kita dengan orang di luar sana adalah penyertaan Tuhan itu sendiri. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gimana sih? Begini, saudara percaya bahwa penyertaan Tuhan atas orang percaya itu bisa dirasakan dan bisa dilihat? Halo, percaya? Yang membedakan kita dengan orang lain itu penyertaan Tuhan. Maksudnya tadi, bahwa penyertaan Tuhan itu bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang lain. Setuju ya? Saya beri contoh. Ingat peristiwa Yusuf? Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dibeli oleh orang yang namanya siapa? Potifar. Dia adalah orang penyembah berhala. Dia dibeli sebagai apa, saudara? Sebagai budak. Nah, karena Potifar membeli Yusuf, barusan membeli budak, kira-kira sampai di rumah langsung dikasih jabatan enggak, saudaraku? Enggak. Kalau kita ngerekrut orang yang enggak kita kenal di pinggir jalan, bawa pulang, enggak mungkin kita kasih jabatan, saudaraku. Demikian juga Yusuf. Ketika dibawa pulang sama Potifar, pasti juga diberi pekerjaan dari hal yang paling bawah sendiri. Tapi seiringnya waktu, maka Potifar, bosnya ini yang adalah orang penyembah berhala, Potifar bisa melihat ini anak, ini budak, ini berbeda dengan budak-budak yang lain ini. Ini anak muda berbeda nih dengan yang lain-lain nih. Apa yang saya kasih pekerjaan, semua beres. Ada sesuatu yang berbeda nih anak nih. Lalu apa kata Potifar? Kejadian 39, ayat yang ketiga dan keempat. Kejadian, ya, saya baca sini aja saudara bisa baca sana. Lalu apa kata Potifar setelah sekian lama melihat Yusuf yang adalah sebagai budak itu, dia bilang begini, setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf apa saudara? Disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya tuh. Penyertaan Tuhan atas diri seseorang itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Amin. Buktinya siapa? Ini. Lalu ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas segala rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepadanya pada kekuasaan Yusuf. Wow.
Saudara ya, penyertaan Allah atas Yusuf bisa dilihat, dinilai, dirasakan oleh orang di luar orang percaya. Sekali lagi, saudaraku ya, penyertaan Tuhan harusnya dirasakan oleh orang sekeliling kita. Dan saya berharap, kita semua berharap, nanti di luar sana setiap orang melihat kita anggota COC, maka mereka melihat Allah menyertai saudara dan saya, amin. Itu yang menjadi goal kita, saudaraku ya. Itu menjadi goal kita. Di luar sana orang melihat penyertaan Allah di dalam hidup kita. Itu, saudaraku. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu kan perjanjian lama, Pak. Itu kan zamannya Yusuf. Perjanjian lama, sekarang kan kita perjanjian baru. Apa masih berlaku? Oh, masih, saudaraku. Ya. Masalah, saudara, ingat enggak? Ketika Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, ya, dan bangkit nanti hari apa ya? Hari Kamis harusnya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, besok dia akan dibongkar juga. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus nanti hari Minggu, iya, hari Minggu. Nanti hari Minggu. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalib, mati disalib, Tuhan Yesus berkata begini, dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 17. Kita lihat, wah itu tadi kan perjanjian lama Pak Joko, itu kan Yusuf beda dong. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Yohanes 14 ayat 6. Aku akan minta kepada Bapa, aku ini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan seorang penolong, akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari, di sana ditulis, yaitu roh Allah yang menyatakan kebenaran, begitu. Dan dikatakan, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi, apa saudara? Kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu, dan akan tinggal di dalam kamu. Tuhan memberikan roh penolongnya, yaitu roh kudus, yaitu roh Allah kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Sekali lagi, Tuhan memberikan roh kudus, yaitu roh Allah kepada dia yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kita di sini adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada dia. Amin, saudaraku ya. Artinya, kalau kita mengaku sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, artinya mengaku juga bahwa di dalam dirimu masing-masing, di dalam diriku, di sini ada roh kudus, yaitu roh Allah itu sendiri, amin. Di dalam kita, tinggal bersama kita, menyertai kita, setiap waktu, setiap saat, roh Allah ada di dalam kita, amin. Pertanyaannya kembali, pertanyaannya mengulang pertanyaan yang pertama tadi. Kita percaya, kita adalah orang yang percaya Yesus, kita percaya bahwa roh Allah, roh kudus ada di dalam diri kita. Pertanyaannya kembali ke depan tadi, apa itu? Mengapa orang-orang yang merasa hidupnya disertai oleh Allah, tapi penyertaannya belum membawa dampak yang maksimal di dalam hidupnya, belum membawa perbedaan yang nyata di dalam hidupnya. Padahal seharusnya penyertaan Tuhan itu membuat kita, saudara dan saya, sangat berbeda dengan orang di luar sana. Amin, saudaraku? Bukankah harusnya begitu? Seperti yang dialami oleh Yusuf tadi. Bukankah seharusnya segitu? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa terjadi? Kenapa kita yang merasa
katanya Allah menyertai kita itu. Tetapi banyak orang Kristen hidupnya belum berubah secara drastis, maksimal. Belum radikal. Kenapa? Kita perlu tahu toh. Kenapa terjadi? Jawabnya ada di sini, saudaraku. Markus 6 ayat 4 dan 5. Markus 4 dan 5. Pagi ini saya harap kita semua mengerti. Ya. Markus 4 ayat 5. 6 ayat 4 begini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi di mana-mana, dihormati di mana-mana, di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tunggu. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya. Artinya, di dalam keluarganya Yesus tidak dihormati. Dan akibat dari orang kampung yang gagal menghormati Yesus tadi, itu fatal, saudaraku. Apa itu? Ayat 5. Ayat 5. Ayat 5, karena orang kampungnya gagal menghormati Yesus, kehadiran Yesus, maka ayat 5, ia apa saudara? Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Wow. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kita baca di dalam Alkitab, Yesus membuat mujizat di mana-mana. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berdiri, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang mati bangkit. Orang-orang menghormati Yesus di mana-mana. Tapi begitu pulang kampung, tiba-tiba seakan-akan kesaktian Yesus hilang. Betul nggak, saudara? Dia tiba-tiba tidak bisa membuat mujizat, saudaraku. Tidak dapat membuat mujizat sedikit pun, hanya sedikit mujizat yang dibuat sana. Apa akibat? Apa penyebabnya? Sekali lagi tadi, yang kita baca tadi, apa penyebabnya Yesus tidak dapat membuat mujizat di dalam keluarga atau di dalam kampungnya sendiri? Apa saudara? Karena kurang rasa hormat. Karena mereka tidak menghormati Yesus. Yesus hadir di situ, tapi Yesus tidak dapat bekerja, tidak dapat dikatakan bekerja di situ karena orang-orang di situ kurang tidak menghormati dirinya. Itu saudaraku, tidak menghormati dirinya. Saudara, kalau kita berani jujur, saudara, kalau kita berani jujur, sebenarnya ini yang menjadi salah satu penyakit kekristenan zaman now, saudaraku. Yang menjadi salah satu penyakit zaman kekristenan zaman ini, yaitu apa? Kurang rasa hormat terhadap kehadiran Tuhan. Pernah saudara merasa begini? Merasa dan berpikir gini, kok saya lihat orang-orang Kristen bersaksi, kesaksinya hebat-hebat ya. Kok saya melihat orang-orang Kristen, teman-teman Kristen kok bersaksi, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Hebat ya, campur Tuhan, tangan Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Tapi kenapa ya? Tuhan Yesus yang sama yang ada di dalam diri saya kok seakan-akan kok gak sehebat yang ada di dalam teman-teman
teman-temanku itu ya kenapa ya? Pernah nggak ngerasain gitu saudaraku? Pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa orang kok bersaksi hebat-hebat tentang penyertaan Tuhan Yesus? Padahal Yesus yang sama kan ada di dalam diri saya. Tapi kenapa yang ada di diri saya kok enggak bekerja sehebat yang ada di dalam teman-teman saya itu ya? Kenapa? Nah, sekarang kita tahu toh. Sekarang kita tahu kenapa seperti itu terjadi. Karena penyebabnya adalah jangan-jangan. Ini bukan menuduh loh ya, jangan-jangan. Yang pernah berpikir seperti itu, jangan-jangan. Saudara juga gagal menghormati Yesus seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekampungnya Yesus. Yesus ada dalam diri kita disertai Tuhan Yesus. Kenapa kita berpikir kok Yesus yang ada dalam diri orang lebih hebat daripada Yesus yang di sini? Apakah Yesus yang sana lebih sakti, yang ada dalam diri kita kurang sakti? Bukan. Masalahnya jangan-jangan saudara dan saya kurang menghormati kehadiran Yesus di dalam dirimu. Seperti judul khotbah saya tadi. Bisa tayangin dulu judul khotbah saya supaya ingat. Judul khotbah saya tadi. Masih ada? Iya. Judul khotbah saya tadi. Rasa hormat akan Tuhan. Yang kecil itu apa bacaan saudara? Kelihatan enggak? Masihkah kita memilikinya? Ini penyakitnya saudara. Penyakit kekristenan zaman sekarang salah satunya tuh ini. Jangan-jangan kita kurang menghormati kehadiran Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, saudaraku. Sehingga tidak terjadi mujizat, tidak terjadi lawatan Tuhan, tidak terjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itu saudaraku. Haleluya. Saudara, sekarang kita paham. Kenapa orang yang Kristen tidak mengalami Tuhan? Bahkan orang yang rajin pelayanan pun bukan jaminan akan mengalami Tuhan. Rajin tiap minggu pelayanan, seminggu 5 kali bahkan. Tidak menjamin itu orang itu mengalami Tuhan, saudaraku. Tidak menjamin. Apa yang menjamin kita akan mengalami Tuhan? Apa yang menjamin? Rasa hormat akan Tuhan. Katakan bersama-sama, rasa hormat akan Tuhan. 1, 2, 3. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya. Bisa jadi, mungkin saudara protes. Ada di antaranya kita mungkin protes begini. Enggak Pak. Selama ini saya menghormati Tuhan kok. Selama ini saya merasa bahwa saya sudah menghormati Tuhan kok. Ada yang merasa begitu? Oh, saya menghormati Tuhan kok. Saya nyanyi, tadi juga nyanyi. Ku kagum hormat akan Engkau. Betul nggak? Masalahnya itu bukan di dalam perasaan kita. Kita bisa saja kita merasa menghormati Tuhan, tetapi perasaan masalahnya itu ada dalam perasaan Tuhan. Apakah Tuhan merasa dihormati oleh saudara dan saya atau tidak, itu loh. Saya merasa saya menghormati Tuhan selama ini. Iya, betul. Tapi Tuhan merasa enggak dihormati, sedang dihormati oleh kita. Itu loh masalahnya, saudaraku. Emang ada begitu, Pak? Ya ada. Ya ada. Kita lihat contoh. Tuhan pernah curhat. Belum pernah dengar ya? Tuhan tuh pernah curhat loh, saudaraku. Tuhan pernah curhat terhadap bangsa Israel. Kita akan lihat curhatan Tuhan dan bagaimana tanggapan bangsa Israel. Maleakhi 1 ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6. Ya, saya baca sini. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Dan Tuhan berkata gini, jika aku ini tuan
di mana rasa takut yang kepadaku itu, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam kepadamu. Hai para imam yang menghina namaku. Wow. Kalau menghina itu menghormati gak, saudara? Tuhan berkata, hei para imam yang menghina aku. Dan yang sungguh menarik apa? Yang sungguh menarik adalah jawaban para imam yang ditegur ini. Apa jawaban mereka? Lu baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi Tuhan itu curhat. Kamu ya, kalian yang nggak menghormati aku ya. Lalu bangsa Israel engkau. Selama ini aku merasa menghormati engkau. Dengan cara apa? Aku tidak menghormati engkau Tuhan. Gitu saudaraku. Orang-orang Israel, para imam-imam, mereka selama ini merasa bahwa mereka sedang menghormati Tuhan dan telah menghormati Tuhan. Sekali lagi, itu perasaan mereka. Tetapi Tuhan tidak merasa sedang dihormati oleh mereka. Itu masalahnya, saudaraku. Itu adalah masalahnya. Itu sama juga begini. Misalkan di rumah nih. Saya negor cucu saya Kenan misalkan gitu ya. Hei Kenan, kamu nggak hormat sama Ayang. Terus Kenan bilang gini, wah enggak, aku hormat kok sama Ayang. Terus dia nanya, gimana caranya aku nggak hormati Eyang? Kapan aku nggak menghormati Eyang? Aku menghormati Eyang kok. Doh, cucu saya bisa saja merasa menghormati saya selama ini, tapi saya bisa saja merasa saya tidak sedang dihormati oleh cucu saya gitu loh. Paham nggak? Paham kan? Selama ini kita mungkin merasa bahwa kita sudah menghormati Tuhan, tetapi masalahnya apakah Tuhan merasa saudara hormati gitu loh. Pertanyaan yang penting itu adalah ini. Yang harus kita mengerti. Pertanyaan yang penting yang harus kita mengerti adalah seperti yang ditanyakan sama bangsa Israel ini. Kapan atau dengan cara apa Tuhan merasa tidak dihormati oleh kita? Itu yang harus kita ngerti toh. Betul nggak saudaraku? Jangan perasaan kita menghormati Tuhan, tapi Tuhan merasa tidak dihormati. Yang perlu kita tahu sekali lagi, kapan dan bagaimana, cara bagaimana Tuhan merasa tidak sedang dihormati oleh saudara dan saya. Dengan cara apa kita tidak menghormati Tuhan itu? Padahal kita merasa menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Maleakhi 1 ayat 7 dan 8. Maleakhi 1 ayat 7 dan 8. Kita harus tahu ini saudaraku. Supaya kita tidak protes seperti bangsa Israel. Enggak, aku menghormati Tuhan kok. Enggak, kamu menghina aku. Kamu bukan saja tidak menghormati aku, tapi engkau menghina aku. Loh, kapan Tuhan? Dengan cara apa? Itu artinya bangsa Israel tidak merasa melakukan seperti apa yang dituduhkan Tuhan. Betul nggak saudaraku? Iya. Nah, ini kapan sih orang-orang percaya umat Tuhan itu dianggap Tuhan tidak menghormati dia? Maleakhi 1 ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Sama. Kamu yang mencemar, kamu ya tidak menghormati aku ya. Bagaimana kamu membawa persembahan yang cemar ya? Bagaimana aku membawa persembahan yang cemar? Itu tadi. Ayat 8, ini penjelasannya nih. Tuhan jelasin. Apabila kamu membawa seekor binatang buta,
persembahkanlah. Untuk dipersembahkan. Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Kepada bupatimu aja dah, kamu sampaikan coba gitu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi dia akan menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Melalui ayat ini kita tahu sekarang bahwa melalui ayat ini kita mengerti bahwa kualitas persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan itu menjadi ukuran seberapa kita menghormati Tuhan. Sekali lagi ya, kita tahu sekarang ini, kapan Tuhan merasa dihina, kapan Tuhan merasa tidak dihormati, yaitu ketika kita membawa persembahan. Sebab kualitas persembahan yang kita bawa kepada Tuhan menjadi ukuran seberapa kita menghormati Tuhan. Saudara-saudara, tadi umat Israel membawa apa, saudara, persembahan yang asal-asalan, rotinya cemar. Saya percaya mereka memiliki kambing domba yang gemuk-gemuk, yang dibawa yang apa? Yang cacat, yang buta, yang pincang dikasih. Kualitas dari persembahan kepada Tuhan itu menjadi ukuran seberapa orang itu menghormati Tuhan. Saya beri contoh begini, gambarnya begini. Misal, saudara mendapatkan undangan, 2 undangan. Satu, undangan dari tetangga agak jauh. Tetangga RT, pernah nggak diundang dari tetangga RT ngundang kita gitu? Pernah ya, di kampung begitu saudaraku. Siapa undangan ini, kenal juga kagak. Rumahnya jauh, beda RT. Ya, kita mendapat 2 undangan, satu dari tetangga jauh, satu dari orang yang kita hargai dan hormati. Kira-kira saudara akan memberikan isi amplop yang sama enggak, saudaraku? Halo? Akan memberi isi amplop yang sama enggak? Kepada tetangga kita yang jauh, kalaupun kita datang, ya kita beri sekadarnya sebagai apa? Formalitas. Tetapi kepada orang yang kita hargai dan kita hormati, kita akan membawa kado yang baik, lebih baik lagi, membawa persembahan yang lebih baik lagi. Betul nggak, saudaraku? Misal nih, orang yang saya hormati, salah satunya di dalam kompleks saya itu Pak RT. Pak RT kebetulan kemarin sudah meninggal, baru meninggal, seminggu yang lalu meninggal. Pak RT itu orangnya baik, kenal sama saya baik, suka main ke rumah juga, ngobrol-ngobrol, orangnya baik, dicintai oleh keluarganya, warganya. Terus saya, misalkan dia nyunatin anaknya, terus saya datang bawa persembahan, bawa amplop. Begitu dibuka, 20.000 gitu. Ya, Pak Joko, kok lebih baik nggak ngasih saya, ya lebih baik nggak ngasih Pak Joko ini. Kenapa? Kecewa Pak RT. Kenapa? Pak RT mengerti, mengenal kapasitas saya di wilayah itu. Harusnya saya bisa memberi lebih lagi. Kalau yang beri 20.000 itu ada tukang parkir yang sedang ngatur-ngatur di motor, oke lah. Itu mungkin udah setengah kerjaan dia, setengah hari itu. Sekali lagi, kualitas persembahan kita itu adalah ukuran seberapa kita menghormati Tuhan kita. Sampai sini paham, saudaraku ya? Tadi, sekali lagi, bangsa Israel memberi persembahan kepada Tuhan semesta alam asal-asalan. Asal-asalan. Membawa binatang yang timpang, yang buta. Rotinya juga roti yang cemar.
Jangan berpikir gini loh, saudaraku ya. Wah, Pak Joko ini mentang-mentang lagi renovasi, ngomongnya soal persembahan lagi. Bukan, saudaraku, bukan. Persembahan kita kepada Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang uang, betul nggak, saudara? Waktumu yang kau berikan kepada Tuhan, tenagamu yang kau persembahkan kepada Tuhan, itu dinilai Tuhan. Seberapa kerelaan hatimu, itulah seberapa engkau, saya menghormati Tuhan. Itu saudaraku. Gak bicara soal nilai ya, gak bisa bicara soal nilai besar kecilnya nilai, saudaraku. Karena setiap orang itu berbeda. Tapi yang pasti persembahan kita itu menjadi, kualitas persembahan kita menjadi ukuran seberapa kita menghormati Tuhan. Itu bukan kata saya, tapi itu kata Tuhan. Yang merasa dihina oleh kala persembahan yang asal-asalan oleh bangsa Israel tadi, saudaraku. Sekali lagi, persembahan itu bukan hanya soal uang, waktu, tenaga. Ya, waktu, tenaga. Contoh ya. Contoh. Kedatangan kita ke tempat ibadah. Maaf ya, ini bagi yang tadi terlambat, saya nggak tahu siapa. Maaf, ini bukan menegur. Dijauhkanlah dari itu. Tapi saya ingin memberikan pengertian yang benar tentang persembahan. Termasuk waktu. Saudaraku ya. Saudara, seberapa waktu yang kita sediakan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu juga menjadi ukuran seberapa kita menghormati Tuhan, saudaraku. Coba, kalau kita diundang Pak Lurah, kita akan berusaha datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya datang, undangan kita sudah datang, betul nggak, saudaraku? Betul nggak? Atau kita nonton dah, nonton jam 5, jam berapa sampai tempat bioskop, 4:30 udah nyampe, betul nggak? Kenapa? Karena menghormati filmnya itu takut ketinggalan. Tapi itu datang kepada Tuhan, untuk ketemu Tuhan di tempat ini bagaimana? Saudara sendiri yang bilang. Saya tidak sedang menegur, saya bukan sedang menyindir, tapi memberikan pengertian yang benar. Supaya kita menjadi orang-orang yang menghormati Allah melalui persembahan kita. Salah satunya persembahan waktu kita. Amin, saudaraku. Mungkin ada yang berpikir begini. Saudara, kalau kita datang telat itu, saudaraku. Oke, kalau telat disengaja dan telat karena sesuatu itu beda. Kalau telat disengaja itu artinya kita tidak memberikan waktu yang baik untuk Tuhan, betul nggak? Tapi kalau tidak sengaja tiba-tiba ada Car Free Day sehingga kita telat sini. Beda, saudaraku. Beda banget. Beda banget. Saudara pernah nggak merasa begini? Merasa begini. Kok saya merasa di gereja kita kuasa Tuhan kayaknya kurang bekerja gitu ya. Hadirat Tuhan kayaknya kurang nyata begitu ya. Kalau di gereja si Ano itu tuh, wow, lawatan Tuhan luar biasa, mujizat terjadi, wow. Orang-orang datang 1 jam sebelumnya udah ngantri mau masuk, wow. Kenapa di gereja kita tidak? Kebalik, saudara. Cara berpikirnya kebalik. Bukan oleh karena mujizat terjadi sana sehingga orang berbondong-bondong menyediakan waktu, ngantri, balik. Tetapi oleh karena orang-orang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Orang datang dengan hati yang lapar dan lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Membawa seluruh hatinya, mempersembahkan waktunya yang baik. Saya tidak mau ketinggalan. Saya tidak mau di belakang. Saya mau menerima yang terbaik dari Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati yang lapar dan haus akan dirinya. Membawa persembahan waktu yang baik. Maka kerinduan hatinya itu, kelaparan kehausan hatinya itu
dijawab oleh Tuhan dengan kehadirannya dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Bisa paham sampai sekarang? Jangan menghakimi gereja kita, tapi coba lihat dirimu sendiri. Apakah saudara datang ke tempat ini menyediakan waktu yang baik? Apakah kita datang ke tempat ini dengan membawa hati yang lapar dan haus? Apa hanya karena ya hari Minggu ya udah kita harus ke gereja, nanti ditanyain ketua sel, nanti diteleponin Bu Junkian sama Bu Wiwit. Jamin tidak akan mendapat apa-apa, saudara. Tapi kalau masing-masing kita berangkat ke gereja, saya mau ketemu Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau berikan persembahan waktu. Saya harapkan kita ibadah jam 9, 9 kurang 15, kurang 20 sudah hadir di sini. Aku tidak mau ketinggalan. 9 kurang seperempat kita hadir di sini. Kita sama-sama saat teduh di sini. Mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menerima lawatan Tuhan dan berkat-berkat dari Tuhan. Ketika para tim praise and worship sedang berdoa, ikut berdoa di situ. Mempersiapkan diri. Yang terjadi selama ini, sini sudah pada berdoa, terus saya bilang, tulisin itu. Tulisin ini, dilarang berbicara karena sebentar lagi ibadah dimulai. Ternyata banyak yang nggak bisa baca juga. Masih juga. Terus sampai terakhir apa? Saya bilang sama BL, sama pemain musik, ketika nanti doa persiapan, full musik, volume full, WL pakai mic, supaya apa? Supaya kedengaran, supaya jemaat ikut menyembah. Apa yang terjadi? Tambah kencang yang di belakang, saudaraku. Hayya. Begitu mengharapkan mujizat Tuhan datang. Mengerti sekarang, saudaraku ya? Persembahan, kualitas persembahan kita itu menjadi ukuran seberapa saudara dan saya menghormati Tuhan. Kalau kita datang asal-asalan, terus yang, misalkan yang para pelayannya juga asal-asalan, latihan asal-asalan, itu memberikan persembahan yang asal-asalan, saudaraku. Jangan berharap hadirat Allah turun. Karena engkau sedang memberikan persembahan roti yang cemar. Bahkan Tuhan mengatakan, itu penghinaan bagiku. Engkau sedang memberikan roti yang cemar. Engkau sedang membawa persembahan yang cemar buat aku. Jangankan buat aku, coba itu persembahan nyanyianmu tuh, bawa itu kepada bupatimu, apakah dia senang? Haleluya. Saya harap, sekali lagi, saya harap ibadah kita pada pagi hari ini, kita mendapat sesuatu dari ibadah, dari firman Tuhan ini. Amin, saudaraku ya. Tangkap. Jangan nyalain gereja. Jangan nyalain hamba Tuhan, yang khotbah nggak ada urapannya. Jangan. Pendetanya sono nggak sakti. Pendeta sono dong sakti. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, itu akan terjadi ketika setiap kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan hanya soal uang. Waktumu, tenagamu. Saya percaya, kalau setiap kita datang 15 menit sebelum ibadah, masuk ke tempat ini, diam. Masing-masing menghadap Tuhan. Masing-masing mempersiapkan diri. Ketika WL mempersiapkan diri, ikut menyembah. Hari Sabtu PWL memberikan persembahan yang terbaik, waktunya yang terbaik, permainan terbaik. Enggak asal-asalan. Saya percaya,
maka hadirat Allah tempat ini, suasana ibadah tempat ini akan jauh berbeda. Amin, saudaraku. Enggak percaya? Praktekkan mulai minggu depan. Praktekkan mulai minggu depan. Persiapan yang baik, persiapan waktu yang baik, bangun lebih pagi, datang lebih awal, kita sama-sama menyembah di sini. Rasakan ketika pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan melihat kelaparan kehausan anak-anaknya, melihat persembahan anak-anaknya. Wow, jam segini udah komplit semua, wow. Oke, aku hadir di sini, akan aku nyatakan kehadiranku di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dilepaskan. Rindukan hal itu, saudaraku? Yuk kita mulai, yuk. Kita mulai bersama-sama. Kita mulai bersama-sama, saudaraku. Jangan sampai kita di mata Tuhan dianggap sebagai orang yang tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Oh, itu yang pertama. Kapan Tuhan merasa tidak sedang dihormati oleh umatnya? Satu, ketika umatnya membawa persembahan yang asal-asalan. Yang kedua, yaitu ketika kita meninggikan musuh melalui perkataan kita. Ketika kita meninggikan musuh melalui perkataan kita dan merendahkan Tuhan melalui perkataan kita. Maksudnya gimana sih Pak Joko? Maksudnya gimana? Kita baca aja. Maleakhi 3 ayat 13. Maleakhi 3 ayat 13. Hari ini khotbahnya cukup panjang, saudaraku. Sebenarnya saya dalam menyampaikan 4, ini baru 1, saudaraku. Tapi 2 aja deh. Ya tadi 1, ini 1 lagi. Ntar pulang jam 12 kan ini. Maleakhi 3 ayat 13. Kapan Tuhan merasa tidak dihormati oleh umatnya? Yang pertama, ketika umatnya mempersembahkan persembahan asal-asalan. Yang kedua, ini dia. Ketika umatnya lebih meninggikan musuh daripada mengakui kebesaran Tuhan. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tuh. Tuhan ngomong kamu tuh kurang ajar terhadap aku. Ya. Kata-katamu tuh kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu terus begini. Kata-katamu itu sungguh menghina aku. Gak percaya nanti baca di BMIK. Bahasa BMIK itu bahasa Indonesia masa kini. Di sana ditulis, kata-katamu itu sungguh menghina aku. Tetapi kamu berkata, apa yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kembali terulang, saudaraku. Kembali terulang. Terulang apanya? Tuhan menegur bangsa Israel bahwa engkau menghina aku. Tetapi bangsa Israel enggak merasa sedang menghina. Ini loh. Ini loh. Sekali lagi, mungkin kita merasa, enggak selama ini aku menghormati Tuhan, ya itu perasaanmu. Tapi perasaan Tuhan, apakah dia merasa dihormati oleh kita? Gitu. Kapan Tuhan merasa tidak dihormati? Satu, ketika kita memberikan persembahan asal-asalan. Yang kedua, melalui perkataan kita. Ya, kembali terulang ini. Nah, apa itu? Dia bertanya, apa yang sedang saya bicarakan tentang engkau? Aku enggak menghina Tuhan kok melalui perkataanku. Apa yang sedang saya katakan sehingga Tuhan menganggap aku menghina Tuhan? Apa yang saya katakan gitu. Ini dia, ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka saling berkata begini, intinya begini. Mereka saling berkata gini, ya percuma menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Percuma hidup kudus di hadapan Tuhan, percuma. Kenapa? Itu lihat tuh, orang yang gak jujur. Tuh lihat tuh,
orang yang fasik yang gak takut akan Tuhan, hidupnya mujur, hidupnya seneng-seneng aja, Tuhan gak berbuat apa-apa. Weh, Tuhan merasa dihinakan. Saudara, mereka merendahkan kekudusan dan keadilan Tuhan. Masih ingat bangsa Israel yang disertai Tuhan selama 40 tahun, akhirnya tidak ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian, kecuali siapa saudara? Kaleb dan Yosua. Mengapa? Udah disertai Tuhan, tiap hari dituntun, dipelihara, tapi akhirnya nggak masuk menerima janji Tuhan. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Karena bangsa Israel lebih meninggikan musuh daripada mengakui kebesaran Tuhan. Apa sih dikatakan bangsa Israel? Bangsa Israel begini, waduh, Tuhan sih janji untuk kita masuk dalam tanah Kanan, tapi lihat, orangnya gede-gede, kayak raksasa-raksasa, orangnya suka makan orang. Kita ini kecil, di hadapan dia kita itu hanya seperti apa? Belalang, kita dipencet mati. Gak mungkin kita masuk ke sana. Nah, bangsa Israel pada waktu itu mengagungkan, meninggikan, mengakui kehebatan musuh daripada mengakui kebesaran Tuhan yang padahal sudah dinyatakan di sepanjang perjalanan mereka. Mereka lebih melihat, mengakui rasa takutnya terhadap orang itu daripada janji Tuhan yang sudah berjanji akan menyertai dan membawa masuk mereka, saudaraku. Perkataannya itu menyakiti hati Tuhan. Perkataannya itu merendahkan Tuhan. Bukankah kadang tanpa kita sadari, kita juga melakukan hal itu, saudaraku? Bukankah kita tanpa kita sadari, kita juga melakukan hal itu? Contoh sekarang aja gini, wih gara-gara Paman Sam nih berantem sama Wan siapa ya? Janganlah, masa Wan Abud? Wan Iran. Gara-gara Paman Sam berantem nih, semua harga jadi mahal, jadi semua jadi susah, ekonomi jadi sulit, bisnis jadi sepi, jualan jadi sepi. Padahal apa, kompetitor semakin banyak. Waduh, kalau gini terus nih bagaimana nih? Bagaimana nanti masa depan saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana masa depan keluarga kami kalau begini terus ini? Saudara, itu sedang meninggikan musuh. Mungkin kita ngomong, itu kan kenyataan, Pak. Loh kan kenyataannya kan memang begitu, Pak. Sekarang sedang susah. Kemarin hari Sabtu Pak Cecing juga sharing tentang hal ini. Merasa takut, ada ketakutan, kenapa? Tapi bukan Pak Cecing yang ketakutan. Banyak orang ketakutan menghadapi situasi saat ini. Pak Cecing kemana sharing? Betul, hari Sabtu? Enggak kebetulan Pak Cecing sharingnya. Mungkin kita ngomong, itu kan kenyataan Pak. Kenyataannya sekarang lagi susah, lagi sulit masanya. Betul, tidak salah ngomong kenyataan. Tetapi ketika kita menyatakan keadaan yang sesungguhnya, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, akhirilah dengan kata-kata iman, kata-kata pernyataan iman. Amin, saudaraku. Aduh, lagi susah semua, susah. Tapi, perkataannya itu bagaimana? Tapi, saya tidak takut, kenapa? Bapak saya janji akan memeliharakan saya dan anak-anak saya, amin. Apapun situasinya, Tuhan sudah berjanji bahwa
keturunan orang benar tidak akan minta-minta roti, amin. Tutup dengan perkataan iman, saudaraku. Sehingga iblis dikalahkan. Bukan meninggikan iblis, tapi meninggikan Tuhan. Kita lebih percaya kepada janji-janji Tuhan, amin saudara ya. Itu harus terjadi. Saudara cerita tentang keadaan yang sedang susah, itu tidak salah, memang keadaannya seperti itu. Tapi akhirilah, tutuplah dengan pernyataan iman, saudaraku. Dengan pernyataan iman. Ya. Haleluya. Satu contoh kecil aja gitu. Tahun 2022. Saya mungkin udah sebagian sudah mendengar. Saya ada benjolan di sini. Lalu di gereja lama ada seorang dokter. Pak, ini kenapa sih Pak ini ada benjolan sini? Lalu Pak dokter ngeraba-ngeraba gini. Waduh, Pak, kalau gini ini biasanya kelenjar getah bening ini Pak. Ini Pak Joko 1 tahun lewat ini. Pak Joko 1 tahun lewat ini. Hah? Takut nggak saudara? Takut. Saya ke dokter, saya kasih obat, saya minum, nggak ada perubahan. Saya tebus lagi, obat lagi, minum lagi, nggak ada perubahan lagi. Lalu pas saya sekolah Alkitab di sana, di Lambar sana, dosennya orang bule, entah siapa yang cerita gitu, tiba-tiba saya dipanggil, nih Pastor Joko sini. Kenapa? Pastor Joko jangan dibohongin oleh iblis. Kenapa? Iblis bilang apapun, tapi Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yes, amin. Saya bilang gitu. Mulai saat itu, saya tidak berobat lagi. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Itu karena Tuhan bicara langsung pada saya. Mulai saat itu saya tidak berobat lagi. Yes, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Tadi apa yang bilang? Hari demi hari, yang tadinya kecil jadi, yang tadinya 1 kelingking jadi 1 jempol, saudaraku. Yang tadinya 1 jadi 2. Muncul lagi di sini ada lagi 1, 3. Takut gak saudara? Takut. Secara manusia takut. Si iblis bilang, kamu mati. Dalam waktu dekat kamu mati. Malam-malam gitu ya. Kamu akan tinggalkan anak-anakmu yang masih kecil ini, istrimu kamu akan tinggalkan. Saya gak ngomong sama Bukem, gak ngomong saudara. Setiap hari saya berjuang, si iblis selalu menyerang, kamu akan mati dalam 1 hari. Enggak, saya lawan, enggak. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Umur panjang di tangan kananku, tangan kiriku ada kekayaan. Aku umur panjang dalam berkat Tuhan, haleluya. Apa berhenti? Enggak, tiap hari saudaraku. Sampai pernah ditantang gini, enggak. Itu tambah gede tahu, coba lihat ngaca. Kalau saya ngaca, saya takut. Tetapi saya tidak mau ngaca. Enggak, nyak kamu iblis, aku tidak perlu mendengarkan kamu. Pergi kamu. Apa yang terjadi saudaraku? 7 bulan berikutnya, menjadi hadiah Natal buat saya. Ketika saya mau ibadah Natal, ketika saya nyisir, saya lihat ke belakang ini, kok nggak ada? Kapan hilangnya? Haleluya. Yang katanya 1 tahun saya meninggal, sampai sekarang baik-baik aja tuh. Kenapa? Saya tidak mau meninggikan musuh. Bagi kita yang saat ini sedang sakit, apapun kata dokter, ya biarin aja itu kata dokter, itu ada ilmunya dokter. Tapi dengar kata firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Gitu loh. Sehingga kita tidak meninggikan si musuh dan mengecewakan Tuhan, menghina Tuhan karena menganggap Tuhan itu tidak mampu untuk menyembuhkan kita. Menganggap bahwa Tuhan tidak mampu melihara kita. Gitu saudaraku. Udah gak ada jam ya? Wah udah jam 11. Udahlah. Apa udah tegang semua nanti? Sebenarnya masih ada 2 lagi loh saudaraku. Apa next aja ya?
pesan kepada pagi hari ini gini. Mengapa penyertaan Tuhan di dalam hidup orang percaya itu tidak membawa perubahan yang radikal di dalam hidup seseorang itu? Karena bisa jadi jawabnya, jangan-jangan tanpa disadari orang tersebut kurang menghormati Tuhan. Kapan sih Tuhan tidak merasa tidak dihormati? Orang perasaan saya tiap hari menghormati Tuhan. Kapan sih Tuhan merasa tidak dihormati, bahkan merasa dihina? Ketika kita membawa persembahan yang asal-asalan kepada Tuhan. Ingat, persembahan bukan hanya soal uang, waktumu, tenagamu yang kau berikan kepada Tuhan itu. Jangan yang asal-asalan. Amin, saudaraku. Yang kedua, kapan Tuhan merasa tidak dihormati? Ketika saudara dan saya lebih meninggikan musuh dan mengecilkan Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita, kalau saudara harus berkata keadaannya sesungguhnya, akhirilah semuanya dengan kata-kata dan pernyataan iman akan janji-janji Tuhan. Amin. Itu artinya kita lebih meninggikan Tuhan daripada musuh yang sedang kita hadapi. Nah, untuk itu mari saudaraku, saya mengajak kita semua, jemaat CUC, kita bangun kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Kita semua tadi mengakui kan bahwa Tuhan ada dalam kita kan? Roh Kudus ada dalam hidup kita kan? Sadari itu terus-menerus. Supaya apapun yang kita kerjakan, yang kita persembahkan melalui uang kita, melalui waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semua itu kita berikan yang terbaik untuk Dia. Versi masing-masing. Versi masing-masing. Kalau uang beda-beda, tapi kalau waktu dan tenaga itu sama, kita pilih waktu yang sama, tahu 24 jam sehari kan? Sama. Mari, saudaraku, kita tumbuhkan kesadaran bahwa Allah menyertai kita terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak akan melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menghormati Tuhan dengan setiap apa yang kita lakukan. Amin, saudaraku. Dan percayalah, jika itu kita lakukan, minggu depan rasakan, minggu berikutnya rasakan, suasana ibadah kita akan berbeda. Karena kenapa? Karena hadirat Allah ada di sini. Allah melihat hatimu, hatiku, persembahanmu, persembahanku, waktu yang kau berikan, tenaga yang kau berikan, Tuhan akan hargai. Dan Tuhan akan kenyangkan kita yang lapar dan haus akan dirinya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali Engkau berikan makanan yang begitu keras pada kami, keluarga CUC ini Tuhan. Supaya kami semakin supaya kami semakin memahami. Kadangkala memang benar Tuhan. Kadangkala sepertinya kami ini sedang menghormati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tapi ternyata Engkau bukakan pagi hari ini. Ada waktu-waktu ketika kami sedang merasa menghormati Engkau, Engkau merasa tidak sedang dihormati oleh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, terus belajar menyadari akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sampai seperti yang harusnya terjadi. Setiap pribadi jemaat-Mu di tempat ini, ketika di luar sana orang boleh melihat, merasakan bahwa penyertaan-Mu itu nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan.
Sehingga orang boleh memuliakan nama Tuhan. Karena melihat betapa pekerjaan-Mu melalui setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Itulah yang menjadi visi misi kami yang Kau berikan kepada kami. Supaya seluruh jemaat Tuhan, supaya keluarga Kristus tempat ini tidak ada satupun yang tertinggal. Tapi semua menjadi alat peraga Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Karena Engkau hadir, maka kami harus mengekspresikan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus yang akan terus memberikan kepekaan kepada setiap kami, Roh Kudus yang akan terus memberikan kemampuan kepada setiap kami, sehingga seluruh hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Gem untuk firman Tuhannya yang sangat menolong semua. Mari Bapak Ibu kita menilik, mengintrospeksi diri kita, hati kita, dan perbaiki setiap kehidupan yang kita jalani setiap hari. Apakah itu kita mencerminkan rasa hormat kita kepada Tuhan? Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya undang Ibu Evi untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang menegur kami ya Tuhan akan rasa hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah Kau memberkati kami ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami hati ya Tuhan, hati yang mengasihi Engkau. Rasa hormat kami kepadamu ya Bapa. Juga memberkati Pak Joko yang pada pagi hari ini telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tambahkan hikmat-Mu, Kau berikan dia kesehatan, Kau memberkati pelayanannya ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan atas ucapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, untuk gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan dalam pelayanan di tempat ini. Semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami siap memberi hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya undang Umi Esther untuk pengumuman retret yuk.
Ibu, jangan bosan-bosan. Jadi bulan Juni sudah mendekat ya, tanggal 14, 15, 16. Tadinya kita masih jualan di minggu 1, minggu 3, dan minggu 1 bulan Juni. Jadi ada 3 kali lagi. Cuman hari ini tidak memungkinkan untuk berjualan bazar barang-barang yang lain. Tapi ada minuman di luar, ada 43 botol. Ya Bapak Ibu tolong dihabiskan dagangan kita hari ini. Terus mengajak juga Bapak Ibu yang memiliki anak muda, anak youth ya, kerinduan kita bisa semua ambil bagian untuk sama-sama ikut retret youth di 14, 15, 16 Juni. Kita juga encourage anak-anak youth untuk mereka boleh membawa satu jiwa yang belum punya komunitas supaya nanti bersama-sama menjadi satu komunitas yang baik di tempat ini. Terus satu lagi, Bapak Ibu yang sudah pesan kaos boleh mengambil kepada ketua panitia dan juga melunaskannya. Demikian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Saya undang Bapak Kinoto untuk menutup ibadah kita dalam doa. Maaf, saya ada tambahan. Saya mau mengumumkan bahwa dana yang telah terhimpun sampai tanggal ini dana renovasi gereja ya, yang terhimpun pada tanggal 30 April 2026 berjumlah Rp10.100.000 ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang telah berpartisipasi untuk donasinya di dalam dana untuk renovasi gereja, dan kami juga mengundang bisa dana yang disumbangkan bisa berlewat cash atau QRIS maupun ditransferkan ke rekening yayasan, yaitu di nomor rekening 4973130130 atas nama Yayasan Bangkit dan Bercahaya. Tuhan Yesus memberkati atas sumbangan Bapak Ibu. Bapak Ibu menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Cecing. Bapak Ibu yang ingin menyumbang untuk pembangunan gereja dapat menambahkan angka 1 di belakang nilai yang Bapak Ibu transfer atau menuliskan berita pada berita transfer Bapak Ibu. Saudara sekalian, Bapak Ibu, minggu ini kita sudah menyelesaikan. Kalau Bapak Ibu nanti sesudah ibadah Bapak Ibu penasaran, mungkin bisa jalan ke belakang. Ini sudah kosong. Ini sudah kosong dan lantai di bawahnya juga sudah setinggi ini. Jadi kalau ini dibuka sudah akan lebar. Minggu depan kita akan, ketika kita Bapak Ibu beribadah, mungkin ini sudah nggak ada. Jadi kalau yang mau foto-foto silakan dulu didokumentasikan, karena ini udah nggak akan ada minggu depan. Yang biar ingat gereja kita 2026 ada motif batu bata seperti ini. Jadi minggu depan kita akan bongkar ini, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk beribadah bersama-sama. Kalau melihat progresnya, kita berharap renovasi gereja kita berlangsung lebih cepat daripada yang direncanakan 45 sampai 60 hari, tetapi kita berharap bisa lebih cepat sehingga kita dapat beribadah lebih nyaman lagi. Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan Pak Joko. Pak Joko kasih kisi-kisi ya Bapak Ibu untuk khotbahnya supaya Pak Cecing sharing hari Sabtu di poin nomor 2. Yang poin nomor 1 itu saya sharingkan hari Kamis kemarin. Kalau teman-teman PW yang kemarin ikut PW, saya sharing di 2 Korintus 9 ayat 7 bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya menyampaikan bahwa pemberian itu di ayat ini berbicara pemberian pemberian materi kepada saudara-saudara di Yerusalem, tetapi kita merenungkan ayat ini bahwa persembahan bukan hanya soal materi, tetapi apa yang teman-teman khususnya tim PW berikan, waktu, tenaga, skill
skill yang mereka persembahkan dalam ibadah itu harus dipersembahkan dengan sukacita, jangan dengan paksaan, dengan kualitas yang baik. Pelayanan teman-teman PW kita, saya sampaikan bahwa itu ada bukti bahwa mereka mengasihi Allah dan mengasihi keluarga Allah di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kemiripan, itu bukan disengaja atau diskenariokan, tetapi itu bentuk kita punya hati yang sama untuk gereja di tempat ini. Ibadah telah selesai Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Minggu hari ini kami mau bersatu hati ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi renovasi gereja kami di tempat ini. Kami yakin, kami percaya tak ada satupun keraguan bahwa Allah kami akan mencukupi, akan menyertai renovasi gereja ini sampai dengan selesai. Allah memampukan, Allah membuka hati, sehingga rencana renovasi gereja ini dapat berlangsung seperti yang kami rencanakan. Banyak jiwa yang dapat kami layani dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Sertai renovasi, tukang-tukang yang mengerjakan, orang-orang yang terlibat, Tuhan sertai dan lindungi, jagai, jauhkan dari kecelakaan, sehingga renovasi gereja kami dapat berlangsung dengan lancar, segera dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini selesai. Cinta Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tak akan pernah selesai dalam hidup kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang tak akan pernah habis dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini. Engkau keluar dari ruangan ini, dimanapun engkau berada, engkau disertainya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.